Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Siti Melani SPD dari SDN 002 Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Kedua tahun 2023 dari Universitas Syah Kuala Banda Aceh. Pada hari ini, Senin, tanggal 4 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 6 mata pelajaran PPKN. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua sehat? Sehat. Oke, baik. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, baiklah kita akan membacakan doa dulu. Silakan ketua kelas maju. Baik, berdiri sini ya, Nak. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, baik, silakan duduk kembali ke tempatnya, ketua kelas. Baiklah, anak-anak aku sekalian, pada hari ini, hari Senin tanggal 4 Desember tahun 2023. Ibu akan mengabsen terlebih dahulu sebelum pembelajaran kita mulai ya. Baik. Pada hari ini hadir semua? Alhamdulillah ya, karena pada hari ini sama-sama kelas 6B akan mengikuti materi Ibu yang sudah Ibu jelaskan minggu lalu ya, Nak ya. Berarti hadir semua ya? Oke. Sekarang untuk lebih semangat belajar, untuk meningkatkan semangat kalian belajar, silakan maju Resya dan Lila untuk memimpin yel-yel kelas. Supaya kalian bersemangat, Nak ya. Baik, silakan berdiri, Nak. Kita yel-yel dulu. Baik, silakan Resya. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa, tetap semangat. Apa kabar? Baik. Apa kabar? Baik. Siapa kita? Nambe. Siapa kita? Nambe. Sehat, cerdas, berkarakter. Yes. Mantap. Baik, silakan lanjut. Tidak usah duduk dulu. Lanjut kita membacakan Pancasila. Oke, baik teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita membaca sila-sila Pancasila terlebih dahulu. Oke, baik silakan. Nak. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Baiklah, untuk lebih ada kaitannya materi Ibu pada hari ini, Ibu akan memutar
lagu Garuda Pancasila. Sama-sama nanti kita nyanyikan ya, Nak ya. Ya, Bu. Oke, baik Lila, silakan maju lagi Lila untuk memimpin temannya menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nanti ada hubungannya dengan materi Ibu ya, Nak. Silakan berdiri, Nak. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsamu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, baik. Setelah kalian membacakan Pancasila dan menyanyikan lagu Garuda Pancasila, silakan duduk kembali, Nak. Oke, baik. Siapa yang tahu hari ini materi apa yang kita akan pelajari? Sudah Ibu jelaskan minggu lalu bahwa hari ini kita akan membahas tentang materi apa? Oke, good job. Bagus. Jadi hari ini materinya adalah penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kita akan membahas tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima dari Pancasila. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini pada materi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan ya, tujuan pembelajaran yang pertama adalah setelah menonton PPT, peserta didik dapat menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Itu satu. Yang kedua, setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu, dari video PPT tadi, peserta didik diharapkan mampu menyebutkan 3 contoh penerapan dari nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah Nak ya, sekarang Ibu akan sambil menjelaskan nanti kalian silakan menonton PPT yang akan Ibu putar. Kita pada hari ini tentang PPKN, yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik, dengarkan dengan seksama. Ibu akan menjelaskan tentang Pancasila dan simbol dari penerapan nilai-nilai Pancasila. Baik, di sini adalah Pancasila seperti tadi sudah kalian bacakan. Sila pertama sampai sila kelima ya Nak ya. Di sini adalah Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Kemudian nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila adalah pedoman berbangsa dan bernegara bagi rakyat Indonesia. Karena dengan mengamalkan sila-sila Pancasila, rakyat Indonesia diharapkan dapat hidup secara rukun, damai, dan sejahtera. Jadi dari nilai-nilai penerapan dari sila-sila Pancasila semua mempunyai makna masing-masing. Ya Nak ya? Jadi Ibu harapkan nanti kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, maupun lingkungan masyarakat. Baik. Ini di sini ada bagaimana contoh penerapan sila pertama sampai sila kelima dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, dan lingkungan masyarakat.
masyarakat. Jadi di lingkungan sekolah itu di lingkungan tempat kamu bersekolah, di dalam kelas maupun di luar kelas, ya nak ya. Kemudian di lingkungan rumah itu di dalam rumah, di sekitar rumah, kemudian di lingkungan masyarakat, di lingkungan tetangga, ya nak ya. Oke, baik. Perhatikan. Di sini contoh penerapan sila pertama dari Pancasila. Ya nak ya? Baik. Contoh penerapan sila pertama dari Pancasila dengan simbol apa? Bintang. Ya, simbol sila pertama adalah bintang. Baik. Contoh penerapan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, penerapan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Di sini, anak-anakku sekalian bisa lihat, satu, berdoa sebelum memulai pelajaran. Seperti yang kita lakukan setiap hari, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Ya nak ya? Kemudian yang kedua adalah menghormati teman atau guru yang berbeda agama. Ya nak ya? Karena contoh penerapan sila pertama itu yang disinggung adalah tentang toleransi antara umat beragama. Kemudian yang ketiga, mengikuti sholat duha bagi yang muslimat, sholat duhur di sekolah. Kemudian yang agama Kristen, ada tersendiri tempat ibadahnya, tempat ruangannya ya nak ya. Jadi sila pertama menyangkut tentang agama, ya nak ya, yang dilambangkan dengan simbol bintang. Ya nak ya? Oke, berikutnya. Baik, contoh penerapan sila pertama di lingkungan rumah. Itu satu, berdoa sebelum makan. Ini dilakukan di rumah? Ya, dilakukan ya nak ya. Jadi setiap mau makan, pasti berdoa dulu. Setiap mau tidur, pasti berdoa dulu. Ya nak ya. Kemudian yang kedua, rajin mengaji. Siapa yang rajin mengaji di sini? Ya, yang muslim tentunya rajin mengaji nak ya, karena itu kewajiban kita sebagai muslimat. Baik, rajin mengaji dan sholat ketika di rumah. Apalagi sholat nak ya, itu wajib kita lakukan. Kemudian merawat tanaman dan menyiramnya dengan sepenuh hati, berarti harus ikhlas. Ya, siapa yang rajin membantu orang tuanya di sini? Ya, semua nak ya, jadi harus membantu. Itulah contoh penerapannya di lingkungan rumah. Jadi kalau kalian sudah melakukan ini di lingkungan rumah, berarti kalian sudah melaksanakan penerapan sila pertama. Oke, baik. Contoh penerapan sila pertama di lingkungan masyarakat. Seperti yang Ibu bilang tadi. Lingkungan masyarakat berarti di lingkungan tempat tinggal kalian. Yaitu satu, umat Islam beribadah di mana? Masjid. Ya, di masjid. Kemudian umat Kristen beribadah di mana? Oke. Berarti antara umat beragama harus saling rukun, harus saling menghargai, harus saling menghormati. Jadi di antara kalian yang berbeda agama tidak boleh saling mengejek. Ya nak ya, harus saling rukun. Ini adalah contoh penerapan sila pertama di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, dan di lingkungan masyarakat. Baik, di sini ada Ibu perlihatkan ilustrasi dari penerapan sila pertama. Gambar nomor 1 lagi ngapain? Ya, agama? Ya, ini. Enak ya? Agama Kristen lagi beribadah. Kemudian ilustrasi gambar nomor 2. Ya, lagi sholat. Enak ya? Kemudian ilustrasi yang berikutnya. Ya, ini agama? Ya, agama Hindu. Sekarang kita masuk di contoh penerapan sila kedua. Sila kedua dengan simbol? Ya, sila kedua dengan simbol rantai. Ya, nak ya? Di mana simbol rantai ini mempunyai makna yang saling bertautan, yang berbentuk lingkaran dan segi 4 dan saling bertautan. Artinya, bangsa Indonesia saling membahu, saling bergotong royong. Jadi bersatu, ya nak ya? Oke, baik. Kita akan ini
Lihat contoh penerapan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab di lingkungan sekolah. Contoh penerapannya di lingkungan sekolah. 1. Menjenguk teman yang sakit. Ini sering kalian lakukan kan? Kalau ada temannya yang sakit, dijenguk. Kalau ada teman yang tertimpa musibah, pasti dibantu. Ya nak ya? Itu namanya bakti sosial. Kemudian yang kedua, menolong teman yang sedang jatuh. Sering dilakukan? Kalau ada temannya yang jatuh? Baik, mantap. Jadi ketika ada teman yang jatuh, jangan diolok, jangan diejek. Malah kita tolong. Oke, yang ketiga, berbagi bekal makanan kepada teman yang tidak membawa makanan. Itu yang sering Ibu lihat di kelas ini, berbagi ya nak ya. Apabila ada temannya yang dapat uang jajan, pasti ada yang ngasih uang jajan. Ya nak ya, apabila yang tidak ada makanan, makanannya dibagi. Baik nak ya, itu secara tidak langsung kalian sudah menerapkan penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah di sila kedua. Oke, baik. Sekarang contoh penerapan sila kedua di lingkungan rumah. 1, perhatikan nak ya. 1, bersikap adil dalam memperlakukan kakak atau adik. Ya nak ya. Jadi ketika berada di lingkungan rumah, contoh penerapan sila kedua, kita harus adil kepada kakak atau adik kita. Tidak boleh membedakan nak ya. Harus seimbang. Kemudian yang kedua, saling menyayangi antara anggota keluarga, saling menyayangi antara ibu dan ayah, antara kakak dan adik, antara saudara, ya nak ya, antara nenek, kakek, harus selalu saling menyayangi. Itu contoh penerapannya. Kemudian yang ketiga, menjaga kerukunan antara anggota keluarga. Jadi harus rukun, ya nak ya. Yang namanya hidup berkeluarga, kita harus saling rukun. Baik, sampai di sini. Ada yang mengajukan pertanyaan? Saya, Bu. Oke, baik, silahkan. Silahkan, Nak Putri. Baik, terima kasih, Bu. Iya. Iya, Nak. Saya ingin bertanya, Mm. apa makna simbol rantai Mm-mm. dari sila kedua Pancasila, Bu? Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk Putri. Jadi sebelum Ibu menjawab pertanyaan Putri, Ibu apresiasi. Mantap ya pertanyaannya. Simbol rantai dari Mm-mm. sila kedua Pancasila. Oke, apa makna simbol rantai dari sila kedua dari Pancasila? Mantap. Jadi makna rantai, simbol rantai dari sila kedua Pancasila adalah gambar rantai ini ada yang berbentuk segi empat dan ada yang berbentuk lingkaran dan saling bertautan. Artinya bangsa Indonesia saling bahu-membahu, saling bekerja sama. Ya, nak ya? Inilah adalah makna dari simbol rantai dari sila kedua Pancasila. Jadi bangsa Indonesia itu saling bahu-membahu, saling mengayomi, saling bergotong royong, ya nak ya. Kemudian saling membutuhkan, ya. Karena kita disebut itu sebagai manusia sosial, sebagai makhluk sosial. Makhluk yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Jadi kita harus saling bahu-membahu, ya nak ya. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan lagi sekali lagi untuk Putri. Sekarang kita akan menonton video, jadi saksikan sama-sama karena setelah menonton video dan memahami tentang PPT yang Ibu putar, yang Ibu jelaskan materinya pada hari ini, nanti ada tugas per kelompok, nanti ada diskusi kelompok. Ya nak ya? Sehat, cerdas, berkarakter. Yes. Mantap, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Supaya bersih semangat lagi ya. Berarti masih semangat ya nak ya. Baik, setelah kalian mendengarkan penjelasan dari Ibu, dari PPT yang Ibu buat, yang sudah Ibu putar di layar,
kemudian dari video yang sudah Ibu putar, dari penjelasan Ibu. Sekarang kita waktunya untuk kerja kelompok dan berdiskusi di antara satu kelompok ya nak ya. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6 saling berdiskusi. Sudah semua? Sudah. Oke. Baik. Sekarang yang maju duluan untuk sebagai contoh untuk temannya kelompok yang lain. Silakan kelompok Wasipa kelompok 1 duluan. Silakan. 4 dan 5 menyaksikan presentasi hasil karya tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama sampai dengan sila kelima dari penampilan kelompok 1. Nanti Ibu tidak berurutan nunjuk nak ya, random. Jadi nanti kelompok 1 terus kelompok berapa. Ya, yang lain silahkan. Salamnya di akhir. Oke. Silakan kelompok 1 dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Mel atas waktunya. Sama-sama. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dari sila pertama sampai sila kelima. Nama-nama kelompok kami atas nama Alkalendra, Hoyet, Tasya, Lila, dan saya sendiri Wasifah Zakira. Ketuhanan yang Maha Esa dengan simbol bintang. Contoh penerapannya adalah 1. Bersungguh-sungguh dalam menjalankan ajaran agama. Ya. Kedua, menghormati dan menghargai agama Kelompok orang lain lain. silakan diperhatikan. Ketiga, tidak membeda-bedakan agama. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab dengan simbol rantai. Ya. Contoh penerapannya adalah 1. Menjaga kesopanan dan saling menghargai. Kedua, berani membela kebenaran dan keadilan. Ya. Ketiga, cinta tanah air dan bangsa. Oke. Itulah penjelasan penerapan nilai Pancasila dari sila ke-1 sampai ke-5 dalam kehidupan sehari-hari. Apakah ada yang ingin memberi masukan atau tanggapan? Oke, baik, silakan kelompok lain untuk memberikan masukan atau tanggapan atau apresiasi untuk penampilan kelompok 1. Silakan. Dian. Kelompok 4, silakan Dian. Berdiri mungkin Dian. Ya, baik. Ya. Penampilan kelompok 1 sudah bagus. Ya. Cuma suara mahasiswanya kecilan Bu, jadi suaranya. Oh, enggak kedengaran ya, Nak ya. Harus lebih nyaring ya, supaya kedengaran ya. Oke, baik. Masukan untuk kelompok 1 dari kelompok 4 dari Dian. Katanya Wasipah harus lebih keras lagi suaranya ya, Nak ya, lebih nyaring lagi supaya kedengaran sampai ke sana. Ya? Ya, Bu. Oke, silakan. Baik, terima kasih Dian atas masukannya. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Kami dari kelompok 1 akan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Untuk penampilan kelompok 1 sudah menganalisis dari penjelasan dari PPT yang sudah Ibu putar dan video yang sudah disaksikan secara seksama. Kelompok 1
sudah memberikan di sini tiga contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari dari sila pertama sampai dengan sila kelima. Oke, baik, tadi sudah disebutkan ya contoh-contoh penerapannya dari kelompok 1. Baik, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempat. Oke, terima kasih untuk penampilan kelompok 1. Selanjutnya, penampilan kelompok 4. Silakan kelompok 4. Kelompok Dian. Silakan Nak, sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 4 yang lain, setiap kelompok saksikan ya Nak ya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dengan simbol bintang. Penerapannya adalah beribadah sesuai dengan agama yang dianut dengan keyakinan. Menghormati dan menghargai keyakinan agama dan kepercayaan yang berbeda dari kita. Ya. Menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab dengan simbol rantai. Ya. Penerapannya adalah menghormati hak asasi manusia setiap individu tanpa memandang ras, agama, gender, atau latar belakang. Membantu sesama dalam situasi sulit atau kebutuhan, menghindari perilaku diskriminatif dan mendukung kerukunan antar etnis dan budaya. Ya. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia dengan simbol pohon beringin. Ya. Penerapannya adalah membantu memelihara persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, menjaga kerukunan antar etnis, antar agama, dan antar kelompok dalam masyarakat, menghindari tindakan yang bisa memecah belah bangsa. Oke. Sekian penampilan dari kelompok 4. Adakah dari teman-teman yang ingin memberi masukan atau tanggapan? Oke, baik, silakan dari kelompok 1, 2, 3, 5, dan 6 mungkin ada tanggapan, masukan, atau apresiasi untuk penampilan kelompok 4. Anin, silakan untuk kelompok 6 memberikan tanggapan untuk penampilan kelompok 4. Silakan Anin. Ya. Penampilan dari kelompok 4 itu sudah bagus. Ya. Tulisan bunyi Pancasilanya bisa dibesar lagi karena tidak kelihatan sampai sini. Oh ya, penulisan Pancasila dan penerapannya ya. Oke, baik, itu tanggapan dari kelompok 6, kata Anin, penulisan dari Pancasila dan penerapan nilai-nilainya kurang besar. Silakan ditanggapi kelompok 4. Terima kasih kelompok 6 sudah memberi masukan untuk kelompok kami. Kedepannya kami akan menjadi lebih baik lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk penampilan kelompok 4 sudah menganalisis tentang 3 contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat dari sila pertama sampai sila kelima. Beri aplaus dulu untuk penampilan kelompok 4. Oke, silakan duduk kelompok 4. Sekarang, setelah melihat semua penampilan dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, untuk presentasinya tentang materi kita hari ini, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sungguh sangat luar biasa untuk semua penampilan kelompok, sudah menampilkan yang terbaik, sudah memperlihatkan hasil karyanya melalui
Yang simbol-simbol yang sudah kalian buat per kelompok. Luar biasa nak ya kreasinya. Terima kasih banyak. Hebat, luar biasa. Kemudian berikutnya lembar LKPD. Silakan masing-masing perwakilan kelompok dikumpul ke ibu ke depan. Ya, masing-masing perwakilan kelompok LKPD-nya dikumpul. Oke, baik. Kelompok 1, 2, 3, 4, terima kasih, 6, 5. Oke, silakan duduk. Sekarang sampailah saatnya Ibu akan menyimpulkan materi pada hari ini. Jadi, dari penjelasan Ibu dari awal tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima, sampailah sudah di kesimpulan pada hari ini. Ya nak ya? Jadi, untuk materi kita pada hari ini, dari sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima, Ibu mengharapkan agar kalian bisa menerapkan contoh-contoh dan dari nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya nak ya? Di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, maupun di lingkungan masyarakat. Setelah kalian mendengarkan penjelasan dari Ibu, setelah kalian menonton PPT, setelah kalian menonton video, dan setelah kalian maju per kelompok untuk presentasi, tibalah saatnya untuk soal evaluasi. Ya, soal evaluasi ini untuk menguji pemahaman kalian tentang materi kita pada hari ini. Ya, ya. Tadi sudah kalian mendengarkan penjelasan dan sudah kita simpulkan materi kita pada hari ini. Saatnya Ibu akan membagikan soal untuk menguji atau mengetes kemampuan kalian mampu tidaknya untuk mengerjakan soal evaluasi. Jadi ini soal perorangan, per individu ya nak ya. Oke, baik. Silakan ditulis namanya. Dina. Jadi soal-soal yang keluar di soal evaluasi ini dari materi kita pada hari ini. Ya nak ya. Silakan ditulis namanya nak. Terlebih dahulu tulis namanya, kemudian dijawab ya. Oke baik, perwakilan setiap kelompok mengumpulkan ke depan. Namanya sudah ditulis nak? Sudah. Oke baik, silakan dikumpul soal evaluasinya. Baik, ini kelompok ini ya, tugas evaluasi. Oke, terima kasih. Oke baik, sekarang sudah kalian mengerjakan soal evaluasi. Sekarang tibalah saatnya untuk pembagian reward. Tepuk tangan dulu. Ya. Pembagian reward atau hadiah untuk semua kelompok yang sudah menampilkan yang terbaik. Ya nak ya? Yang sudah menampilkan yang terbaik. Ya, baik di presentasi maupun di tugas evaluasi, kemudian yang memberikan pertanyaan tadi. Ya nak ya? Baiklah, untuk yang memberikan pertanyaan dulu tadi, Ibu kasih reward untuk Alkalendra. Tepuk tangan. Oke, berikutnya reward untuk perorangan dulu nih ya, nanti baru per kelompok. Ya, nak ya? Berikutnya untuk Putri. Silakan. Jadi rewardnya selain ini ada nilai ya. Oke. Berikutnya Anin. Silakan Anin. Reward buat Anin. Kemudian ada Dian, silahkan Dian. Silahkan diterima. Ya, sama-sama.
Siapa lagi? Mungkin ada yang terlupakan? Wasifa. Ya. Yang dapat reward, yang nih Wasifa silakan. Kemudian untuk yang maju ke depan untuk memimpin atau memandu temannya dalam ice breaking, Yel, Lila, dan Resya. Oke, baik silakan. Oke. Kemudian untuk penampilan presentasi terbaik dari semua kelompok, Ibu berikan reward dan penghargaan setinggi-tingginya untuk kelompok berapa ya? Untuk kelompok terbaik satu adalah kelompok 1. Tepuk tangan. Yang terima siapa? Ya, tidak apa-apa. Jadi, setelah kita mempelajari materi kita pada hari ini tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Ibu mengharapkan agar seluruh kelas 6B bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan kelas, di lingkungan rumah, maupun di lingkungan masyarakat. Jadi harus diterapkan nak ya. Diingat apa yang sudah kita pelajari materi kita pada hari ini. Baik, seperti lagu kita tadi, 10 jari kanan, 10 jari kiri, ku gabung jadi satu untuk siap berdoa. Ketua kelas silahkan pimpin doa untuk kita pulang ke rumah. Ya nak ya? Oke, silakan. Kelas 6B masih semangat? Masih. Oke, kelas 6B. Sehat, cerdas, berkarakter. Yes. Oke, baik. Silakan Alkalendra dipimpin doa untuk pulang, nak. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Amin. Amin. Oke. Amin. Baik, silakan Alkalendra. Oke, baiklah nak. Sampailah sudah kita di penghujung pertemuan kita untuk hari ini. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan dengan pembelajaran yang sama, yaitu PPKN dengan materi yang berbeda. Untuk hari ini, materi kita tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari agar bisa diterapkan baik di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, dan lingkungan masyarakat. Ibu harapkan seperti itu nak ya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai jumpa minggu depan.